Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sopwa Sagita. Di sini saya bermaksud untuk melakukan presentasi guna memenuhi ulangan akhir semester mata kuliah Manajemen Strategi dengan soalnya yaitu implementasikan strategi bisnis pada perusahaan di era digital. Nah, perusahaan yang saya pilih di sini adalah perusahaan Gojek. Gojek, nama usahanya yaitu PT Goto Gojek Tokopedia Tbk. Sebelumnya dikenal sebagai PT Aplikasi Karya Anak Bangsa. Bidang usaha Gojek yaitu Gojek merupakan perusahaan teknologi yang menyediakan platform berbasis aplikasi dengan layanan utama di bidang transportasi online, layanan ojek, GoRide, dan mobil online atau Gokar. 2. Pengantaran makanan seperti GoFood, GoSend, dan GoBox. 3. Pembayaran digital seperti GoPay untuk transaksi non-tunai. 4. Layanan keuangan seperti GoPay Later, asuransi digital, dan pinjaman mikro. 5. Atau yang terakhir itu layanan hiburan seperti GoPlay untuk streaming film dan video. Selanjutnya saya akan membahas mengenai latar belakang perusahaan Gojek. Didirikan pada tahun 2010 oleh Nadiem Makarim, Michale Ngaleo, Moran, dan Kevin Alui di Jakarta, Indonesia. Awal mulanya yaitu berawal dari layanan pemesanan ojek berbasis call center, yang kemudian dikembangkan menjadi aplikasi mobile pada tahun 2015. Gojek menjadi startup unicorn pertama di Indonesia pada tahun 2016. Nah, merger dengan Tokopedia pada tahun 2021 membentuk Goto Group, salah satu perusahaan teknologi terbesar di Asia Tenggara. Memperoleh investasi dari perusahaan global seperti Google, Tencent, dan Facebook, beroperasi di beberapa negara Asia Tenggara seperti Vietnam, GoViet, Thailand, Gate, dan Singapura. Selanjutnya saya akan membahas mengenai analisis strategi. Nah, visi dan misi dari perusahaan Gojek itu tersendiri apa ya? Yang pertama, visi dari Gojek itu mendorong kemajuan dengan menciptakan dampak sosial yang positif melalui teknologi. Visi ini mencerminkan komitmen Gojek untuk memberdayakan masyarakat, khususnya sektor informal dengan memanfaatkan teknologi untuk menciptakan peluang ekonomi dan solusi yang mempermudah kehidupan kita sehari-hari. Sedangkan misi Gojek antara lain yang pertama, memberdayakan pekerja sektor informal, membuka lebih banyak peluang ekonomi untuk pengemudi, mitra usaha, dan pelaku UMKM melalui teknologi digital. 2. Memberikan solusi mobilitas yang efisien, menyediakan berbagai layanan transportasi dan logistik yang mudah diakses, cepat, dan serta terjangkau. 3. Meningkatkan inklusi keuangan. Melalui layanan seperti GoPay dan GoPay Later, Gojek mendorong transaksi non-tunai di kalangan masyarakat Indonesia. Yang keempat, menciptakan ekosistem digital yang terintegrasi, menghubungkan berbagai layanan transportasi, makanan, keuangan, dan hiburan dalam satu aplikasi untuk memudahkan pengguna memenuhi kebutuhan sehari-hari. 5. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Melalui inovasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak, Gojek berupaya memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan mitra dan pengguna tersebut. Selanjutnya, analisis SWOT perusahaan Gojek. Berikut adalah analisis SWOT Gojek yang mencakup kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman perusahaan dalam menghadapi persaingan di era digital. Yang pertama itu strength atau kekuatan. Ekosistem layanan terintegrasi. Satu aplikasi dengan berbagai layanan, transportasi, makanan, pembayaran, dan hiburan yang membuat pengguna tetap loyal. 2. Brand awareness yang kuat. Sebagai pelopor layanan ojek online di Indonesia, Gojek memiliki pengakuan merek yang tinggi. 3. Inovasi teknologi. Pemanfaatan AI, Big Data, dan teknologi cloud untuk efisiensi operasional dan pengalaman pelanggan. 4. Basis pengguna dan mitra besar. Jutaan pengguna aktif bulanan dengan jutaan mitra pengemudi dan merchant. Selanjutnya yang kedua, analisis weakness atau kelemahan perusahaan Gojek. Ketergantungan pada pasar domestik. Mayoritas pendapatan masih bergantung pada pasar Indonesia dengan ekspansi internasional yang belum sepenuhnya optimal. Lalu, tingkat turnover mitra yang tinggi. Mitra pengemudi sering berpindah-pindah ke platform lain karena faktor insentif yang lebih tinggi.
Selanjutnya, isu keamanan data. Tantangan dalam menjaga keamanan data pengguna dan mitra di tengah meningkatnya serangan siber. Terakhir, biaya operasional tinggi. Subsidi, promosi, dan insentif yang besar untuk mempertahankan pelanggan dan mitra itu terbilang cukup tinggi. Selanjutnya, opportunities atau peluang dari perusahaan Gojek. Pertumbuhan ekonomi digital itu yang pertama, meningkatnya penggunaan smartphone dan internet membuka peluang pertumbuhan di sektor fintech dan e-commerce. Dua, ekspansi layanan keuangan digital, potensi besar dalam memperluas layanan GoPay, GoPayLater, dan asuransi digital. Lalu analisis keempat yaitu threats atau ancaman dari perusahaan Gojek. Yang pertama, persaingannya itu ketat. Kompetisi langsung dengan Grab, Shopee Food, dan pemain lokal lainnya yang memiliki strategi agresif. Dua, regulasi pemerintah. Perubahan regulasi di sektor transportasi dan fintech bisa membatasi inovasi atau meningkatnya biaya operasional perusahaan Gojek tersebut. Kemudian, strategi utama yang diterapkan perusahaan Gojek pada era digital. Berikut adalah beberapa strategi utama yang diterapkan Gojek di era digital, antara lain yang pertama, transformasi digital dan inovasi teknologi. Super App strategi. Gojek menghadirkan berbagai layanan dalam satu aplikasi, mulai dari transportasi, pengantaran makanan, hingga pembayaran digital. Pemanfaatan Big Data dan AI untuk meningkatkan efisiensi operasional seperti optimasi rute pengemudi, prediksi permintaan layanan, dan personalisasi pengalaman pengguna. Strategi nomor 2 itu ekspansi ekosistem digital. Merger dengan Tokopedia atau Goto, mengintegrasikan layanan e-commerce dan digital finance, memperkuat posisi di sektor teknologi dan memperluas jangkauan pengguna tersebut. Diversifikasi layanan, menambah layanan baru seperti GoPay, investasi digital, dan GoSure atau asuransi digital. Strategi ketiga yaitu strategi kemitraan dan aliansi strategis. Kolaborasi dengan perusahaan global, bekerja sama dengan Google, Facebook, Visa, dan Tencent. Strategi keempat yaitu penguatan layanan keuangan digital atau fintech. Yang A, GoPay memperluas layanan pembayaran digital di berbagai sektor, termasuk e-commerce dan transaksi offline. B. GoPayLater, layanan pembayaran berbasis cicilan untuk meningkatkan inklusi keuangan di kalangan pengguna dengan akses terbatas ke layanan perbankan. Strategi kelima yaitu strategi pemasaran berbasis data atau data-driven marketing. Yang A. Personalisasi iklan dan promo, menggunakan data perilaku pengguna untuk menyesuaikan promosi dan iklan yang relevan. Yang B. Pemasaran digital aktif, memanfaatkan media sosial, influencer, dan kampanye online untuk peningkatan engagement pengguna. Selanjutnya, saya akan membahas tentang kritik dan strategis mengenai evaluasi efektivitas strategi tersebut dan memberikan masukan untuk peningkatan perusahaan Gojek. Berikut adalah evaluasi efektivitas strategi Gojek di era digital beserta beberapa masukan dari saya untuk peningkatan perusahaan tersebut. Yang pertama ada evaluasi efektivitas strategi Gojek. Transformasi digital dan inovasi teknologi. Selanjutnya yang kedua, evaluasi terhadap strategi ekspansi layanan. Efektivitasnya itu diversifikasi layanan GoFood, GoSend, dan GoMart menurut saya telah memperkuat posisi Gojek sebagai aplikasi serbaguna atau super app. Nah, tantangannya itu beberapa layanan non-inti mungkin menghadapi tantangan profitabilitas di luar pasar besar seperti Jakarta. 3. Kemitraan strategis. Efektivitasnya itu merger dengan Tokopedia membentuk Goto, memperluas ekosistem layanan. Efektivitasnya, Gojek telah berhasil memanfaatkan teknologi digital untuk memperluas layanannya dari transportasi hingga layanan pembayaran digital melalui GoPay. Inovasi seperti integrasi AI untuk rekomendasi layanan juga meningkatkan personalisasi bagi pengguna. Tantangannya itu sendiri yaitu persaingan ketat dengan aplikasi serupa seperti Grab dan Shopee Food. Tapi tantangannya itu adalah penuh ekosistem masih dalam tahap pengembangan dan butuh penyelarasan infrastruktur. Yang keempat, pengalaman pengguna. Efektivitasnya, aplikasi Gojek mudah digunakan dengan fitur-fitur yang intuitif. Layanan pelanggan juga cukup responsif. Tantangannya itu masih ada keluhan terkait kecepatan layanan di jam sibuk dan kestabilan aplikasi di perangkat tertentu.
Selanjutnya, masukan dari saya untuk peningkatan perusahaan Gojek. Yang pertama, optimalisasi layanan berbasis data. Gunakan analitik data lebih lanjut untuk mengidentifikasi kebutuhan pelanggan dan menyusun strategi personalisasi layanan. 2. Inovasi berbasis AI. Tingkatkan penggunaan AI untuk efisiensi layanan seperti prediksi permintaan transportasi, pengaturan rute, dan estimasi harga yang dinamis. Masukan dari saya nomor 3 itu adalah perluasan pasar. Fokus pada ekspansi ke kota-kota kecil dengan layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal, seperti program diskon untuk pengguna baru di wilayah tersebut. Nah, kesimpulan dari temuan saya tersebut dan pelajaran yang didapat itu adalah Gojek telah berkembang dari layanan ojek online menjadi super app terkemuka di Asia Tenggara. Dengan ekosistem yang mencakup transportasi, pengiriman, layanan keuangan digital, dan hiburan. Melalui merger dengan Tokopedia, Gojek memperkuat posisinya dalam ekosistem digital Indonesia di bawah payung Goto Group. Analisis SWOT perusahaan Gojek menunjukkan bahwa Gojek memiliki kekuatan dalam inovasi teknologi dan basis pengguna yang besar. Namun, tantangan seperti tingginya biaya operasional, ketergantungan pada pasar domestik, dan persaingan ketat dengan platform serupa masih menjadi hambatan yang sangat signifikan. Strategi Gojek yang berfokus pada diversifikasi layanan seperti ekspansi pasar, inovasi teknologi, kemitraan strategis, keberlanjutan, dan kesejahteraan mitra telah membantu memperkuat posisinya di era digital. Untuk mempertahankan keunggulannya, Gojek perlu terus berinovasi, memperluas pangsa pasar, dan menyesuaikan diri dengan lingkungan regulasi pemerintah yang terus berkembang. Secara keseluruhan, Gojek memiliki potensi besar untuk terus menjadi pemimpin dalam ekosistem digital Indonesia, asalkan mampu mengatasi tantangan operasional dan persaingannya yang sangat semakin ketat. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.